Horas Indonesia, selamat ketemu kembali dalam channel Cerman Simangora Purba. Sekarang saya mau cerita tentang seorang pencipta lagu rohani, di mana dalam karyanya dia menyampaikan pesan yang sangat mendalam dan sangat inspiratif yang bisa menghibur orang dikala bersedih dan berduka. Namanya adalah Joseph Medlicott Scriven yang hidup di tahun 1819 sampai tahun 1886. Joseph Scriven lahir di Irlandia. Dia lahir dari keluarga yang cukup berada. Anak dari pasangan Kapten John Scriven dan ibunya yang bernama John Medlicott. Scriven adalah orang yang berkecukupan. Dia bisa sekolah dan berkuliah di universitas yang terkenal di Dublin. Kemudian di tahun 1845, Scriven berencana akan melangsungkan pernikahan dengan seorang gadis idaman hatinya, yaitu seorang gadis Irlandia yang cantik dan baik. Dia sudah berangan-angan dan membayangkan hidupnya nanti bersama kekasihnya, yaitu menjadi seorang bapak dan ibu yang baik bagi anak-anaknya yang ganteng dan cantik. Satu hari menjelang pernikahannya, Scriven dan kekasihnya berjanji bertemu di salah satu tempat. Dengan hati yang berbunga-bunga, kekasihnya berangkat menggunakan kuda untuk menemui Scriven di tempat yang telah mereka janjikan. Akan tetapi kekasih Scriven mengalami kecelakaan di tengah jalan. Dia terjatuh dari kuda ketika melintasi jembatan dan tenggelam di sungai Ban. Sementara Scriven tidak tahu apa yang terjadi dengan kekasihnya. Dengan penuh sabar dan harapan kedatangan kekasihnya, Scriven menunggu sampai berjam-jam, tapi orang yang ditunggu tidak muncul-muncul dari seberang sungai. Dengan sabar, Scriven terus menunggu, tetapi pujaan hatinya tidak pernah sampai ke tempat mereka berjanji. Kekasih Scriven tewas dan tenggelam di sungai Ban. Peristiwa tragis ini terjadi satu hari menjelang pernikahan mereka. Hal inilah yang membuat Joseph Medlicott Scriven kecewa dan patah hati. 1 tahun setelah peristiwa itu, yaitu sekitar tahun 1846, Scriven masih terus membayangkan kekasihnya. Untuk menghilangkan rasa gelisahnya, Scriven mengarungi benua dan pindah ke Kanada. Dia bekerja sebagai guru dan tutor di beberapa keluarga yang kaya. Beruntung baginya, Scriven bertemu juga dan mendapatkan seorang kekasih yang baru, namanya Eliza Catherine Rose, juga berasal dari keluarga orang kaya. Akhirnya Scriven meminang kekasihnya dan mereka berencana untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Namun keberuntungan belum berpihak kepada Scriven. Untuk yang kedua kalinya, peristiwa yang tak dapat dihindarinya, di mana kekasihnya juga meninggal dunia karena diserang oleh radang paru-paru. Peristiwa ini tak lama sebelum rencana tanggal pernikahan mereka. Dalam kesedihan yang sangat mendalam dan tak terhiburkan, karena sudah 2 kali ditinggal mati oleh sang kekasih, Scriven akhirnya mengasingkan diri dan menjauh dari kehidupan ramai. Dia tinggal sendiri
dalam sebuah pondok di pinggir sungai Ontario, Kanada, dan cara hidupnya juga berbeda. Hidup Scriven sangat bersahaja. Uang dan tenaganya yang dia dapatkan dari hasil mengajar, dia persembahkan untuk orang miskin. Dan sering juga Scriven mencari dan menolong anak-anak yatim. Anak yatim piatu yang miskin, dan memberi bantuan kepada mereka. Sehari-harinya juga Scriven bekerja sebagai tukang kayu tanpa bayaran bagi para janda yang berkekurangan. Gaya dan cara hidup Joseph Scriven menjadi buah bibir dan perbincangan bagi masyarakat sekitarnya. Scriven sering berjalan menjinjing gergaji dengan pakaian yang sangat sederhana untuk memotong kayu bagi orang-orang miskin dan janda-janda miskin. Dia tidak mau bekerja pada orang kaya, kata Scriven. Orang kaya bisa membayar dan menggaji tukang kayu. Bahkan dia juga memberikan semua pakaiannya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Setelah 10 tahun berada di perantauan di Kanada, Ontario, tibalah saatnya Stephen mendapat kabar bahwa ibunya sedang sakit di kampung halamannya di Irlandia. Stephen mulai berpikir hendak pulang kampung halamannya. Dia ingin sekali bertemu dan menghibur ibunya yang sedang sekarat di Irlandia. Akhirnya Scriven mendapat akal. Dia ambil kertas, dia ambil pulpen, dan dia tuliskan sebuah syair yang diberi judul What a Friend We Have in Jesus, atau terjemahannya Yesus sobat atau kawan yang sejati bagi orang yang lemah. Kemudian dia mengirim syair itu kepada ibunya di Irlandia, dan dia tak lupa membuat salinannya dan dia simpan sendiri di rumahnya. Beberapa tahun kemudian, kesehatan Joseph Medlicott Scriven semakin menurun. Seorang tetangga yang merawatnya menemukan salinan surat atau syair yang pernah ia kirim ke ibunya, yang berjudul What a Friend We Have in Jesus. Sang tetangga ini bertanya kepadanya, siapa yang menulis surat ini? Betapa bagusnya syair ini. Mendengar hal itu, Scriven sangat senang dan gembira. Di lain hari berikutnya, beberapa tetangga yang lain juga datang menjenguk Scriven, dan mereka juga melihat syair yang pernah ditulis oleh Scriven, dan mereka juga bertanya, siapa yang menuliskan syair ini? Scriven menjawab, saya yang menulisnya. Ya, Tuhan dan saya yang mengerjakannya bersama-sama. Kemudian di tahun 1886, di usia yang ke-67 tahun, penderitaan sakit Scriven semakin keras. Saat itu dia tinggal di rumah temannya. Di tengah malam yang dingin, entah apa yang membuat Scriven keluar dari rumah temannya. Begitu temannya kembali ke rumah dan melihat Scriven tidak ada di kamarnya, temannya begitu kaget karena tidak menjumpai Scriven lagi. Kata temannya, kami meninggalkan dia sekitar tengah malam. Aku ke ruang sebelah mau menonton, tapi sekembalinya betapa saya terkejut dan cemas ketika melihat ruangan tempat Scriven berada kosong. Kemudian kami semua melakukan pencarian, namun gagal dan belum menemukan Scriven yang malang. Sampai tengah hari subuh, barulah kami bisa menemukan Joseph Medlicott Scriven berada dalam air yang sepi dan dingin. Peristiwa ini ternyata tidak berbeda
dengan pengalamannya pertama, di mana sang kekasihnya yang pertama juga tenggelam dan meninggal di sungai, persis seperti dialami oleh Scriven. Scriven tewas tenggelam di kali tidak jauh dari rumah temannya. Untuk mengenang kebaikannya kepada orang-orang miskin, maka warga sekitar mendirikan tugu peringatan di pinggir jalan raya dekat Danau Ontario dengan kalimat yang bertuliskan, 6 km dari sini di pemakaman Pengali terbaring semurah hati dan penyair lagu di Port Hope tahun 1857. Kepopuleran syair What a Friend We Have in Jesus juga tak terlepas dari peran Charles Crusade Compers yang lahir di Amerika dan hidup antara tahun 1832 sampai 1918. Usia Compers lebih muda 13 tahun dibandingkan Scriven. Compers adalah seorang komponis yang banyak menulis lagu-lagu, orkes simfoni, oratorium, dan banyak gubahan-gubahan lainnya. Salah satu karya komposisi musiknya yang sangat terkenal adalah mengubah syair lagu What a Friend We Have in Jesus yang ditulis oleh Scriven. Karya Scriven dan Compers ini sangat fenomenal, sudah dinyanyikan oleh jutaan orang di seluruh dunia dan dikumandangkan sebagai lagu pujian di gereja-gereja di seluruh dunia. Dengan terjemahan Yesus ada sobat kita. Karya ini sangat agung dan luar biasa. Karya ini telah membimbing banyak orang untuk membawa beban hidup mereka kepada Tuhan Yesus. Ketika hidup kita mengalami banyak kesedihan, janganlah terlalu mengasihani diri sendiri, apalagi berputus asa. Karena dalam keadaan terpuruk pun, kita dapat dipakai Tuhan untuk menguatkan atau memberikan penghiburan kepada orang lain. Kita bisa memetik pelajaran dari pengalaman hidup Joseph Medlicott Scriven ini. Meskipun hidupnya sedang susah dan sedih, tapi Scriven masih mampu berkarya, menciptakan karya yang fenomenal untuk menghibur orang-orang yang berduka. Lagu penghiburan yang diciptakan oleh orang yang bersedih. Lagu What a Friend We Have in Jesus juga telah disadur menjadi lagu patriotik populer Indonesia dengan judul Ibu Pertiwi. Mungkin Anda akan ingat kalau saya nyanyikan sedikit lagunya. Begini lagunya. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matanya berlinang